Kejahatan dan tindakan kriminal tuh bisa terjadi di mana aja dan kapan aja. Jadinya mau tidak mau kita harus tetap waspada, bahkan juga jika saat kita sedang berlibur. Karena itu berikut ini adalah beberapa kasus-kasus kejahatan unik yang pernah terjadi di hotel. Kasus pertama yang akan kita bahas ini terjadi di Singapura. Lebih tepatnya terjadi di sebuah hotel bintang 5 yang ikonik, yaitu di Marina Bay Sands pada tahun 2021. Jadi saat sedang berlangsungnya pandemi COVID-19. Kasusnya ini adalah tentang terjadinya pencurian kendaraan roda 4 yang terorganisir. Dan yang lebih gawatnya lagi, untuk jenis kendaraan roda 4 yang dicuri ini juga bukan kendaraan biasa, melainkan kendaraan mewah. Total 7 mobil mewah seperti BMW 7 Series, Mercedes-Benz S-Class, dan Porsche Panamera dicuri dengan nilai total sekitar 2,3 juta Singapura dolar atau sekitar 31 miliar rupiah. Yang lebih gongnya lagi, pelaku kejahatannya adalah dari staf intern layanan valet parking di hotel mewah tersebut. Jumlah pelakunya sampai 10 orang, dengan 5 orang adalah staf valet Marina Bay Sands dan 5 orang lagi adalah anggota sindikat penjualan barang gelap. Dan modus operasinya adalah dengan membuat salinan kunci mobil dengan menggunakan alat scanner dan pencetak kunci 3D yang mereka sembunyikan di dalam seragam valetnya. Selama jam kerja, oknum petugas valet ini akan menggunakan kunci clone untuk mengambil mobil dari parkiran valet, membawanya ke lokasi tersembunyi dan menyerahkannya ke anggota sindikat lainnya. Dan setelah mereka berhasil mencuri kendaraan-kendaraan mahal tersebut, mereka langsung dengan sigap melarikan kendaraan tersebut keluar dari Singapura dan menjualnya di jaringan pasar gelap Malaysia maupun Myanmar. Penyidikan dimulai setelah seorang tamu Marina Bay Sands melaporkan BMW 7 Series-nya hilang setelah ditinggalkan di parkiran valet. Polisi menggunakan data kamera pengawasan, pelacak GPS pada mobil, dan interogasi saksi untuk melacak jejak sindikat. Pada bulan Agustus 2021, polisi menangkap ke-10 tersangka, termasuk 5 petugas valet MBS dan 5 anggota sindikat luar. Beberapa mobil curian juga berhasil diselamatkan. Para tersangka yang akhirnya bisa ditangkap dihadapkan dengan tuduhan pencurian dan perdagangan kendaraan curian. Di pengadilan Singapura, beberapa petugas valet dijatuhi hukuman penjara antara 3 hingga 5 tahun. Dan untuk pemimpin sindikat yang bukan merupakan petugas valet dijatuhi hukuman 7 tahun 6 bulan penjara pada tahun 2022. Meninggalkan Singapura, kita lanjut ke kasus kedua. Dan untuk kasus kedua ini tuh kejadiannya lebih mengerikan lagi sih dari yang pertama tadi. Terjadi di Mumbai, India. Pada sekitar pukul 8:30 malam waktu setempat di 26 November 2008, 2 hingga 3 pelaku dari kelompok militan Lashkar-e-Taiba yang berbasis di Pakistan memasuki lobi dari Hotel Oberoi Trident dan mulai menembaki tamu serta staf secara acak. Beberapa tamu tewas atau terluka langsung di area lobi dan di dalam restoran hotel mewah tersebut. Para pelaku kemudian membawa sejumlah sandera ke lantai atas hotel, termasuk ke lantai 19, di mana mereka menahan para tamu serta staf hotel selama beberapa jam. Sebagian diantaranya ditembak saat proses pengepungan berlangsung. Target utama serangan dari kelompok militan Lashkar-e-Taiba ini mencakup tempat-tempat publik yang ramai, serta lokasi ikonik kota seperti stasiun kereta Chhatrapati Shivaji Terminus, restoran populer Leopold Cafe, 2 rumah sakit, pusat komunitas Yahudi di Nariman House, dan 2 hotel mewah di kawasan Colaba, yaitu Oberoi Trident dan Taj Mahal Palace and Tower. Menurut berbagai laporan resmi, total korban tewas dari seluruh rangkaian serangan ini mencapai sekitar 170-175 orang, termasuk tamu hotel, staf, warga sipil di stasiun kereta, petugas keamanan, dan 9 dari 10 pelaku sendiri. Di Oberoi Trident sendiri, diperkirakan puluhan orang tewas, termasuk tamu dan staf yang terjebak di dalam hotel selama pengepungan berlangsung. Jumlah korban bisa berbeda antar laporan media, tetapi estimasi awal menunjukkan puluhan korban jiwa meninggal di hotel ini secara khusus. Dan secara totalnya ada lebih dari 300 orang di seluruh kota terluka akibat tembakan dan ledakan. Korban dari berbagai negara turut termasuk dalam jumlah tersebut. Setelah serangan dilaporkan, pasukan keamanan India mengerahkan unit elit nasional yang terkenal dengan pendekatan taktisnya, yaitu National Security Guard alias NSG, bersama polisi Mumbai dan angkatan bersenjata.
Operasi ini dikenal sebagai Operation Black Tornado, yang mencakup upaya mengambil kembali kendali lokasi yang diserang, termasuk Hotel Oberoi Trident. Setelah pertempuran sengit selama beberapa jam, akhirnya pada 27–28 November, pasukan NSG berhasil menumpas para pelaku yang tersisa di Hotel Oberoi Trident. Dalam serangan tersebut, sebagian besar pelaku tewas akibat tembakan aparat atau bunuh diri untuk menghindari penangkapan. Hotel Oberoi Trident dan Taj Mahal Palace yang juga menjadi target, kemudian direnovasi dan dibuka kembali dengan standar keamanan yang ditingkatkan signifikan untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa. Kalau kasus pertama dan kedua terjadinya di benua Asia, untuk kasus ketiga ini terjadinya di Eropa, lebih tepatnya di Prancis. Pada 18 Juli 2013, sebuah perompakan bersenjata spektakuler terjadi di lobi Carlton Intercontinental Cannes, sebuah hotel mewah di Cannes, kota pesisir di French Riviera yang dikenal dengan festival film internasional setiap tahunnya. Peristiwa ini terjadi di siang hari ketika hotel tersebut sedang menjadi lokasi pameran perhiasan mewah bertajuk Extraordinary Diamonds yang diselenggarakan oleh rumah berlian terkenal Leviev, milik pengusaha berlian Lev Leviev dari Israel. Seorang pria berpakaian biasa, memakai topi bisbol, syal penutup wajah dan sarung tangan serta membawa senjata api, memasuki ruang pameran berlian hotel melalui pintu Prancis yang menghadap ke Promenade Croisette. Lalu dia mengancam staf keamanan dan penyelenggara pameran, mengambil sebuah koper besar dan tas yang berisi berlian, permata dan jam tangan mewah bernilai miliaran euro, dan berjalan keluar dari hotel. Semuanya itu terjadi dalam hitungan kurang dari 1 menit. Menurut saksi dan penyelidikan awal, tidak ada tembakan yang dilepaskan dan tidak ada kekerasan fisik terhadap staf. Pelaku hanya mengancam dengan senjata dan langsung melarikan diri. Angka kerugian awal yang dilaporkan oleh aparat setempat adalah sekitar 53 juta US dollar, atau kalau dikonversi ke rupiah adalah sekitar 890 miliar rupiah, untuk nilai perhiasan dan berlian yang diambil dalam koper itu. Namun, setelah dilakukan inventaris ulang lengkap, pihak penyelenggara dan otoritas Prancis menyatakan bahwa total nilai perhiasan yang hilang mencapai sekitar 136 juta US dollar alias 2,3 triliun rupiah, menjadikan kejadian ini adalah perompakan perhiasan terbesar yang pernah tercatat di Prancis. Jumlah barang yang diambil dilaporkan mencapai sekitar 72 item berlian dan perhiasan, termasuk cincin, liontin, dan barang-barang luar biasa langka dari pameran itu. Karena cara kerja pelaku yang sangat cepat, efisien, dan tampak terlatih, pihak kepolisian Prancis sempat mengaitkan insiden ini dengan modus yang mirip dengan aksi kelompok kriminal internasional yang dikenal sebagai Pink Panthers, sebuah jaringan internasional yang sudah lama terlibat dalam perompakan perhiasan besar di berbagai negara. Namun sampai saat itu tidak ada penangkapan yang berhasil dilakukan secara langsung terhadap pelaku utama. Jadi pelaku kejahatan ini hingga sekarang statusnya masih belum tertangkap dan belum terungkap. Kasus selanjutnya masih terjadi di benua Eropa, lebih tepatnya di Dublin, Irlandia. Pada sore hari di tanggal 5 Februari 2016, suasana di pusat kota Dublin menjadi horor. Di area Pembroke Street, sebuah jalan yang biasanya ramai dengan lalu lintas dan pejalan kaki, suasana tenang mendadak pecah oleh deru mesin, letupan tembakan, dan kehadiran polisi bersenjata lengkap. Di Hotel Regency Hotel, sebuah bangunan bergaya klasik di jantung Dublin yang sering digunakan untuk acara pernikahan, pesta, dan acara komunitas, terjadi sebuah penembakan terencana yang brutal yang melibatkan dua kelompok kriminal besar yang tengah berseteru. Sekitar jam siang menjelang sore, sejumlah anggota geng kriminal besar Irlandia, terutama yang terkait dengan Kinahan Organized Crime Group dan kelompok saingan mereka, berkumpul di area sekitar Hotel Regency Hotel. Kedua belah pihak ditengarai sudah lama berseteru terkait kontrol pasar narkotika dan kegiatan kriminal terorganisir lainnya di Irlandia dan juga jaringan internasional mereka. Ketika kelompok yang disebut sebagai pihak saingan tiba di hotel untuk menghadiri sebuah acara, situasi memanas. Tanpa peringatan, sebuah konfrontasi bersenjata meletus di luar area utama hotel. Ledakan tembakan itu menciptakan kepanikan besar di jalan. Pekerja hotel langsung terkejut. Beberapa tamu yang sedang menunggu di area lobi mendengar suara dentuman dan kaca pecah. Mereka segera berlindung di balik meja dan kursi, mencoba mencari keselamatan.
Para pelaku yang membawa senjata otomatis mentargetkan satu atau beberapa pria di luar hotel yang diduga sebagai anggota kelompok saingan. Mereka melepaskan rentetan tembakan dengan presisi tinggi, lalu langsung melarikan diri sebelum polisi tiba. Kurang dari beberapa menit setelah tembakan pertama, unit Garda alias kepolisian Irlandia bersenjata lengkap tiba di lokasi. Jalanan di sekitar Hotel Regency Hotel langsung ditutup. Ambulans dan unit forensik dikerahkan. Pasukan keamanan memblokade area itu, sementara tamu hotel yang ketakutan diarahkan keluar melalui pintu belakang atau dipindahkan menjauh dari zona bahaya. Akibat serangan itu, salah satu korban tewas di tempat. Pria yang ditembak diketahui merupakan bagian dari kelompok kriminal yang berseteru. Beberapa lainnya mengalami luka serius dan mereka segera dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi yang mengkhawatirkan. Tidak ada korban sipil yang tewas dilaporkan, tetapi beberapa tamu hotel dan pejalan kaki yang berada di sekitar hotel mengalami trauma dan luka ringan karena kepanikan dan pecahan kaca. Media Irlandia dan internasional segera memberitakan peristiwa itu sebagai salah satu penembakan paling berani dan terkoordinasi di Eropa dalam beberapa bulan terakhir. Penyidikan Garda mengungkap bahwa insiden itu terkait dengan konflik teritorial dan bisnis ilegal antara geng yang terorganisir. Dan jadi itulah 4 kasus kejahatan internasional yang terjadinya di hotel. Dari mulai pencurian mobil mewah, serangan teroris, pencurian bersenjata yang sampai sekarang tidak tertangkap pelakunya, sampai ke baku tembak antar kelompok kriminal. Tapi tentunya, liburan di hotel tuh secara keseluruhan adalah tetap aman ya. Tapi nggak ada salahnya, kita tetap harus waspada walaupun saat sedang mode liburan. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya dari Let's Go Project.